Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yanda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat di sini. Program di sini digunakan untuk memanggil file atau kelas yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Jadi, pada baris pertama, package project akhir digunakan untuk pengorganisasian kelas-kelas dan interface yang sekelompok untuk menjadi suatu unit tunggal dalam library. Kemudian di sini ada syntax import. Syntax import digunakan untuk mengimpor suatu paket yang ada pada pemrograman Java. Contohnya di sini ada import Java IO exception digunakan untuk mengimpor paket IO exception pada Java. Dan sama seperti ini, Java IO input stream reader digunakan untuk mengimpor paket input stream reader Java. Java util scanner digunakan untuk mengimpor paket scanner Java. Import JavaScript JOption pane digunakan untuk mengimpor paket JOption Java. Dan yang terakhir ada Java IO buffer reader digunakan untuk mengimpor paket buffer reader Java. Kemudian di sini ada public class project 4 extend sana, yang dimana artinya public class menandakan bahwa kelas project 4 ini bisa dipanggil kapanpun, dimanapun, dan bersifat umum. Kemudian syntax extend di sini digunakan untuk memanggil isi dari kelas lain, atau bisa disebut juga dengan pewarisan isi file. Di sini contohnya kelas project 4 mewarisi isi dari kelas anak. Kemudian sini public static void main string args throws IO exception dan exception. Di sini void main menandakan metode pertama kali yang akan jalan ketika program project 4 ini dijalankan. Sedangkan string di sini menandakan bahwa project 4 ini dasarnya adalah tipe data string. Kemudian di sini ada scanner, input stream reader, dan buffer reader. Ketiga ini mempunyai fungsi yang sama, di mana membaca inputan dari keyboard kita. Contohnya kita input string nama atau nama kita, contohnya Yanda, maka yang akan ditampilkan adalah Yanda. Di sini scanner saya buat dengan nama pilih, dan input stream reader saya buat dengan nama ISR, dan buffer reader saya input dengan nama BR. Kemudian di sini ada system out print line, di mana digunakan untuk menampilkan isi dari parameter yang ada. Contohnya di sini parameter saya isi dengan pilihan file sesuai nama. Maka ketika program ini dijalankan, syntax ini akan menampilkan pilihan file sesuai nama. Dan syntax ini berlaku hingga file baris 25. Contohnya pada baris 25 sistem out print line nomor 17 anak, dan itu akan ditampilkan ketika program dijalankan. Kemudian baris ke-27 ada sistem out print, masukkan pilihan sesuai nama file. Nah, di sini perbedaan sistem out print dan print line ini, ketika sistem out print dijalankan, kursor untuk selanjutnya akan dilanjutkan di sebelah baris atau di baris yang sama dengan sistem out print ini. Sedangkan sistem out print line akan dilanjutkan pada baris yang baru. Di sini masukkan pilihan sesuai nama file. Input yang ada di sini akan masuk ke dalam variable choice yang saya bikin dengan tipe data string. Kemudian pada baris ke-30 ada namanya pembuatan objek pada suatu kelas. Contohnya kelas project 4 saya bikin sebuah objek baru dengan nama P4. Kemudian di sini ada syntax switch. Switch ini digunakan untuk mengubah isi atau data dari sebuah variabel yang sudah kita bikin. Contohnya di sini saya ingin mengubah isi dari variabel choice, dan case ini menandakan kondisi jika isinya adalah latihan, maka isi dari choice tersebut akan diubah menjadi ini. Nah, di sini kondisi pertama adalah case latihan. Jadi maksudnya
Jika inputannya itu latihan, maka yang ditampilkan adalah p4.latwal. Nah, maksud dari p4.latwal ini adalah pemanggilan kelas atau isi dari kelas lain. Contohnya seperti ini, case latihan. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah void atau namanya metode dengan nama latwal. Dan isi dari metode ini adalah sebagai berikut. Dan ketika program ini dijalankan, maka yang akan tampil adalah isi dari void latwal tersebut, yaitu menampilkan username, nilai harga, dan seterusnya. Nah, break di sini digunakan untuk mengakhiri atau mematahkan isi dari program kondisinya. Jadi ketika program sudah dijalankan, maka akan dihentikan dulu dan dilanjutkan dengan kondisi yang lainnya. Di sini kondisi kedua adalah jika inputnya adalah latihan 1_2, maka di sini akan menampilkan sistem inputan yang sudah saya bikin, yaitu input nama dengan variabel username dengan tipe data string, dan input masukkan angka dengan variabel harga yang mempunyai tipe data integer, dan dilanjutkan dengan break lagi. Nah, kenapa di sini objeknya p4.s2 bukan latwal? Karena pada latihan 1.2 saya membuat nama metodenya itu s2, di mana yang harus ditampilkan atau harus dituliskan juga s2 pada file tersebut. Selanjutnya isinya sama dengan case yang pertama, yaitu case jika latihan 1.5 adalah inputannya, maka yang akan ditampilkan adalah p4.s5, di mana di sini sudah saya bikin metode s5 dengan isi sebagai berikut. Kemudian kita kembali lagi ke project 4. Ada lagi case di mana latihan 1 adalah inputannya, maka yang akan ditampilkan adalah sebagai berikut, dan pemanggilan metode yang akan dipanggil adalah 1. Bisa dilihat pada latihan 1 sudah saya bikin void 1 dan terdapat inputannya di dalam. Kemudian lanjut ke case latihan 2, mempunyai fungsi yang sama, yaitu memanggil metode titik 2 ketika latihan 2 merupakan inputannya. Nama metode ini bisa dilihat dari latihan 2 yang sudah saya bikin. Terdapat void 2 atau metode dengan nama 2 dan isinya adalah sebagai berikut. Sama seperti sebelumnya, ketika latihan 3 merupakan inputannya, maka sistem inputan yang sudah saya bikin akan tampil, dan di sini ada void 3 atau metode dengan nama 3 sesuai dengan latihan 3 yang ada metode namanya 3. Kemudian lanjut ke latihan 4, di mana isi inputan akan berupa inputkan nama dengan variabel name yang mempunyai tipe data string. Di sini nama metodenya adalah 4 karena pada latihan 4 saya membuat sebuah void dengan nama 4. Kemudian pada case latihan 5, di sini kenapa ada 2 inputan? Karena seperti pada file latihan 5, saya membuat 2 inputan, di mana ada void L2 dan void 5. Nah, jika saya memanggil void 5 terlebih dahulu, maka yang akan jalan adalah program di bawah ini terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan pemanggilan void L2 yang isinya berupa seperti ini. Jika dibalikkan, jika di sini dipanggil void L2 dulu, maka yang akan tampil adalah isi dari void L2 terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan void 5 di sini. Kemudian case latihan 6, sini pemanggilan yang saya lakukan adalah metode 6 pada file atau pada kelas latihan 6. Bisa dilihat di sini ada yang namanya void 6 saya bikin. Nah, kenapa void input dan void output tidak saya masukkan ke dalam project 4 ini? Karena pada void 6
sudah saya bikin atau sudah saya lakukan pemanggilan objek atau metode input dan output di sini agar dijalankan secara bersama-sama dalam void 6 atau ketika void 6 itu dipanggil dan dijalankan. Kemudian di case project 1 sudah saya bikin sistem inputannya dan parameternya juga sudah saya isi dengan pemanggilan metode P1 sesuai dengan nama metode yang saya bikin pada file project 1 yaitu void P1. Kemudian ada case project 2, sistem inputannya seperti ini dan pemanggilan metodenya adalah P2 sesuai dengan nama projectnya. Di sini ada P2 bisa dilihat, dan pada project ketiga di sini adalah inputannya string pilihan JOption Pane. Nah, jadi JOption Pane show input dialog ini akan muncul pop-up screen di mana dia akan menunjukkan dialog tentang sistem inputan yang saya bikin. Jika show input dialog saya ubah ke show message dialog, maka yang akan ditampilkan adalah sebuah pesan dialog dengan isi darinya adalah masukan pilihan. Kemudian metode P3 saya panggil sesuai dengan project 3-nya yang mempunyai nama P3. Nah, sama seperti sebelumnya, kenapa void yang di atas tidak saya panggil lagi? Seperti yang sudah saya jelaskan, void di atas sudah saya panggil pada file yang sama, namun void tersebut saya panggil dalam metode P3, sehingga ketika dijalankan semua void tersebut dijalankan secara bersama-sama. Kemudian ada case quiz 1 di mana inputannya seperti ini. Terdapat dua void yang saya masukkan yaitu Q11 dan Q1. Void tersebut sesuai dengan file quiz 1 di mana di sini ada dua void dan saya bikin Q1 itu input terlebih dahulu. Maka ini akan diinputkan. Ini yang akan diinputkan, dan kemudian Q1 dilanjutkan dengan pemanggilan metode Q1. Kemudian sini ada case quiz 1 2 di mana inputannya ada dua juga seperti pada quiz 1. Ketika dijalankan, metode QS21 akan jalan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan metode QS2 sesuai dengan quiz 12 di sini. Ada void QS21 dan ada void QS2. Kemudian ada case nama file kakek dan yang dipanggil adalah ada 3 metode. Maka yang dijalankan pertama adalah metode hidung, dilanjutkan dengan metode mata, dan dilanjutkan dengan metode segitiga, dan diakhiri dengan break. Bisa dilihat di sini file kakek terdapat 3 metode sesuai dengan namanya masing-masing. Kemudian ada case ayah di mana metode yang dipanggil pertama adalah P4 ayah dan metode P4 mata. Sesuai dengan nama filenya juga, di sini ada void ayah dan void mata. Kemudian yang terakhir ada case anak. Di sini sistem inputnya hanya satu, maksud saya pemanggil metode hanya ada satu, yaitu metode anak sesuai dengan nama filenya, yaitu void anak. Nah, sekarang saya akan menjalankan program dari program project 4 yang sudah saya buat. Oke, contoh yang pertama adalah jika inputannya adalah latihan, maka yang akan dijalankan adalah awal. Maka kita contoh latihan, dan isi dari file latihan ini ada isi darinya wall dan isinya sebagai berikut sesuai dengan output yang sudah dikeluarkan. Kemudian kita lanjut ke latihan 1-2. Kita jalankan lagi programnya. Nah, di sini latihan 1-2 ada inputannya berupa masukkan nama dan masukkan angka. Contohnya kita masukkan nama dan masukkan angka.
Maka di sini adalah outputnya Vincent suka sama titik username, tambah username, tapi tambah username tidak tambah harga, dan outputnya sesuai dengan ini. Kemudian kita lanjut ke latihan 15. Ketika latihan 15 dijalankan, yang keluar hanyalah volume tabung. Kenapa? Karena yang dipanggil adalah void S5 di sini, dan isi dari void tersebut adalah seperti ini. Adanya P jari-jari atau R dan tinggi atau T, dan hasil atau volume dengan rumus P dikali R dikali R dikali T, dan output yang akan ditampilkan adalah volume tabung titik 2 ditambah V. Kemudian kita lanjut ke latihan 1. Kita jalankan lagi programnya. Sini latihan 1 akan keluar inputan berupa input alas dan input tinggi. Contohnya kita input alas 10 dan tingginya 1. Kemudian 2 segitiga dengan alas 10.0 dan tinggi 1.0 adalah 5.0. Kenapa ada titik 0 di belakangnya sedangkan yang tadi tidak ada? Karena ketika titik 0 ini disebabkan karena tipe datanya adalah double, di mana menandakan bilangan atau isinya adalah desimal. Dan di sini ada sistem outprint line di mana isi parameternya berupa ini dan tampilannya sesuai dengan isi parameter. Kemudian kita lanjut ke latihan 2. Di latihan 2 ini ada namanya void 2 dan isinya seperti ini. Dan terdapat kondisi if dan else. Ketika program dijalankan, kita akan memanggil kelas latihan 2 dan yang keluarnya adalah grade A. Karena pada latihan 2 dalam metodenya integer atau variabel nilai sudah mempunyai isinya yaitu 93, dan 93 itu di atas 90 dan di bawah 100. Maka yang ditampilkan adalah grade A. Kemudian kita lanjut ke latihan 3. Sini latihan 3 akan menampilkan semua dari inputan yang akan kita input nantinya. Dan ketika program dijalankan, latihan 3, maka yang keluar pertama adalah data siswa dan dilanjutkan dengan inputan nama siswa, alamat, usia, dan NIS. Jadi kita input nama Yanda, alamatnya, usia, dan NIS-nya. Maka yang akan ditampilkan sesuai dengan output tadinya, output pada latihan 3, yaitu ini. Kemudian kita lanjut ke latihan 4. Isi dari latihan 4 adalah menampilkan nama kamu adalah ditambah dengan variabel nama. Nah, di sini latihan 4 sudah ada inputannya, yaitu inputkan nama dan pemanggilan metode 4. Sesuai dengan isi dari metode tersebut, yaitu ini. Kemudian kita lanjut ke latihan 5. Nah, pada latihan 5, void 5 akan tampil duluan, yaitu ini, bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan akhir dari awal bagian 4. Bisa dilihat di sini, terdapat bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan awalan dari bagian 4. Kemudian dilanjutkan dengan sistem inputan, yaitu masukkan namamu. Contoh kita memasukkan nama kita Yanda. Oh, maaf. Jadi di latihan 5 ini terdapat kondisi switch case juga, di mana jika inputannya ini maka outputnya adalah sebagai berikut. Jadi contoh kita jalankan programnya. Dan 5, nama contohnya kita memasukkan nama Joe,
maka outputnya adalah seperti yang sudah diisi dalam parameter. Kemudian kita lanjut ke latihan 6. Jadi di sini kenapa latihan 6 tidak keluar apa-apa? Karena yang digunakan pada latihan 6 adalah JOption pane, di mana yang keluarnya adalah notifikasi atau tampilan pop-out seperti berikut. Nah, sini kita memasukkan NIS 123, nama, jurusan, sekolah, dan yang ditampilkan adalah sebagai berikut, di mana void output akan dijalankan kedua kali setelah void input. Isi dari void output adalah sebagai berikut dan sama seperti dalam program. Oke, kita lanjut ke project 1. Nah, dalam project 1 adalah terdapat kasus if else juga, di mana jika inputan atau nilai total lebih dari sekian maka hasilnya adalah sekian dan seterusnya. Jadi kita akan jalankan. Nah, di sini project 1 dimulai dengan inputan masukkan barang 1, kemudian barang 2 dan barang 3. Ya, contoh barang 1 kita input nilai 10.000, barang kedua 20.000, barang ketiga 30.000, dan totalnya adalah 60.000 karena dalam void P1 terdapat integer total, yaitu jumlah dari ketiga inputan tadi, kemudian menampilkan total dan ditambah dengan integer total. Kemudian total di sini juga diubah ketika inputannya itu 60.000, hasilnya 60.000, maka masuk ke dalam sini lebih dari 50.000, yaitu bonusnya kaos. Kemudian kita lanjut ke project yang kedua. Nah, pada project kedua ini menampilkan bahwa switch case integer atau variabel nil, jika nilainya adalah 100 maka nilai A 90B, 80C, 70D, dan 60E. Pada project kedua ini adalah inputan masukkan nilai, jadi kita jalankan terlebih dahulu. Nah, masukkan nilai, contoh nilainya adalah 100, maka yang akan keluar adalah nilai A. Kemudian kita lanjut ke project yang ketiga. Nah, pada project ketiga ini adalah metode P3, dan dalam metode terdapat kondisi switch juga, di mana jika inputannya 1 maka pilihan yang akan dikeluarkan adalah metode EP yang bisa dilihat di sini. Inputannya 2 yang ditampilkan dalam metode key, dan inputan 3 terdapat kondisi switch case lagi, tergantung dari inputan yang dimasukkan. Contohnya akan kita jalankan. Project 3. Nah, di sini juga dengan JOption pane, karena pada program di sini kita menggunakan sistem input JOption pane. Maka kita masukkan pilihan, contoh kita masukkan 1, maka yang akan keluar adalah metode EP, di mana yang keluar pertama adalah masukkan massa dan dilanjutkan dengan masukkan tinggi. Contohnya massanya adalah 10 dan tingginya adalah 1. Maka yang ditampilkan adalah program mencari energi potensial seperti ini, dan massanya ada 10 dan tingginya 1. Kemudian hasilnya adalah 100 karena isi dari variabel hasil adalah massa dikali gravitasi dan dikali tinggi, dan G nya di sini adalah 10. Maka 10 dikali 10 adalah 100. Kemudian bagaimana jika pilihannya adalah 2?
Kita jalankan dulu. Masukkan pilihan 2. Maka yang akan keluar adalah metode KI, di mana kita masukkan massa 10 dan volumenya 1. Nah, di sini sesuai dengan rumus 0,5 dikali M dikali V dikali V, dan hasilnya adalah 5. Kemudian kita lanjut lagi dengan apabila inputannya adalah 3. Sesuai dengan di sini, memasukkan pilihan 3, maka yang akan keluar adalah di sini. Nah, tergantung dari switch case-nya lagi. Ketika kita memasukkan tambah, operatornya adalah tambah, maka masukkan angka 1 10 dan angka kedua adalah 1, akan terjadi operasi bilangan pertambah penjumlahan, yaitu 10 ditambah 1 sama dengan 11, dan berlaku untuk metode kurang, kali, dan bagi, tergantung dari operator yang kita masukkan. Saja kita lanjut ke kuis 1. Isi dari kuis 1 adalah mencari keliling lingkaran. Metode pertama yang kita panggil adalah metode Q11, yaitu ini menampilkan sebagai berikut seperti yang sudah ditampilkan. Kemudian Q12, sebelum Q12 ada sistem inputan, yaitu masukkan angka ada masukkan jari-jari dan masuk ke dalam variabel dengan tipe data double. Jadi contoh jari-jari kita masukkan 10, maka yang ditampilkan adalah operasi tersebut, yaitu pi dikali jari-jari ditambah jari-jari, yaitu 3,14 dikali 100, yaitu 62,4. Kemudian kita lanjut lagi ke kuis 1,2. Nah, pada kuis 1,2 yang dijalankan adalah program kalkulator, di mana terdapat kondisi switch juga, yaitu tergantung dari inputannya. Nah, jika kita inputan pertama yang keluar adalah masukkan angka 1, angka 2, dan operator. Lalu kita memasukkan angka 1 10, ke kedua 2, dan jika kita ingin melakukan proses pembagian, maka kita masukkan angka simbol ini atau garis miring, dan hasilnya akan keluar seperti yang di dalam sini. Sekian dari contohnya. Terima kasih.